Baik, Oh, nih, saya menjawab, screen, dibuka dong. dicatat ya kalau bisa yang Kristen ya. Tadi Saya screen dibuka. kadang-kadang nggak tercatat pertanyaan. Saya screen. Yes, silakan Pak. Yes. Ya, jadi kita kembali kepada topik ya. Tadi Bang Daniel sudah menjelaskan bahwa penebusan dosa itu Bang Charlie juga tentang natur dosa yang dilakukan Adam. Yang saya tanyakan, setelah Adam ini, kita anak cucu Adam ini, seluruh manusia itu hampir melakukan dosa-dosa ini. Ya, tolong diperhatikan. Ya, dosa misalnya membunuh, ya. Ya kalau soal makanan haram ya Kristen nggak ada itu, ya nggak diatur. Ya, menganiaya orang, merampok, gibah, ya, memakan harta anak yatim, ya, berbohong, kemudian homoseksual, zina, yang menuduh zina. Semua jenis dosa ini tentu dilakukan orang Kristen. Maka saya tanyakan, di mana proses dosa ini bisa terhapus bagi orang Kristen? Tunjukkan ayatnya. Ya, karena orang Kristen saya sudah sering banyak dengar yang ditebus Yesus itu hanya natur dosa. Dalam Islam itu tidak mengenal natur karena manusia itu melakukan dosa karena setan dan hawa nafsu, bukan natur dosa. Manusia itu bukan robot. Manusia diciptakan berpotensi berbuat baik dan jahat karena hawa nafsunya dan setan. Yang saya tanyakan, kalian kan juga melakukan dosa ini. Ya. Oke. Mana ayatnya? Silakan Bang Awik lanjut. Pertanyaan kedua. Nah, itu aja salah cukup. Itu aja mengenai itu tadi. Oke. Jadi pertanyaannya. Aku jawab pertanyaan ya. Nanti dilengkapi. Oke, nanti ayatnya bisa share screen-nya dijawab dong. Udah itu. Supaya gimana proses dosa terhapus. Oke ya. Oke, jadi ini harus dilihat ya keadaan manusia setelah berdosa dan sebelum berdosa. Dua hal ini harus dilihat. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sempurna, kudus, mulia, kekal, berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, pusat program Allah bagi dunia, hidup kekal di Taman Eden yang sempurna, tidak mengalami kematian, memiliki hidup kekal. Ini keadaan manusia sebelum berdosa. Setelah manusia berdosa, maka manusia kehilangan gambar dan rupa Allah, telanjang. Baru manusia dikuasai dosa dan iblis. Baru manusia mengalami maut dan kerusakan. Jadi, keadaan sebelum berdosa dengan keadaan setelah berdosa, dua hal yang berbeda. Bagaimana manusia diselamat? Maka keselamatan yang dikerjakan Allah menjadi perhatian kita. Perhatikan di sini. Jadi, penebusan itu artinya di sini, manusia yang sudah berdosa ini diampuni, ditebus, dipulihkan, didekatkan, supaya manusia kembali kepada program Allah yang semula. Makanya nanti ketika manusia masuk surga, hidup seperti manusia pertama di Taman Eden, tetapi bukan lagi Taman Eden, tetapi sudah di surga. Sempurna, kudus, dan mulia, bukan lagi dengan tubuh jasmani, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Ini yang namanya penebusan, ya. Jadi program keselamatan itu, penebusan itu berkaitan dengan ini, dikuasai dosa, dikuasai maut, dikuasai iblis. Dan ini membuat manusia mengalami kerusakan, rusak. Maka untuk itu harus diselesaikan dan hanya Yesus yang bisa menyelesaikan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dosa asal dengan dosa perbuatan. Dosa asal itu yang tadi manusia dikuasai dosa dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Terpisah dari Eden, takluk kepada maut, dikuasai iblis, ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Tetapi kalau dosa perbuatan, manusia dituntut untuk bertobat. Artinya, menerima dulu anugerah Allah yang membebaskan, anugerah Allah itulah yang memampukan manusia untuk keluar dari tabiat-tabiat dosa. Maka dikatakan di dalam Yesus kita dibaharui dari sehari ke sehari. Maka dikatakan Yesus itu membaharui kita senantiasa. Silakan ditambahkan kawan-kawan. Saya pas. Izin share screen ya. Izin share screen. Ada berapa menit nih? Waktunya sorry di stopin Pak Bagus, berapa menit lagi Pak? Maaf. 2 menit 36 detik. 2 menit 36 detik. Ya, tentang bagaimana dosa itu tadi
bisa dihapuskan. Jadi jangan asal tuduh orang Kristen itu guys segala macam ya, karena itu semua dilarang oleh Alkitab. Dan saya akan share screen bagaimana penghapusan dosa itu berlaku pada kami. Kami beribadah pada hari Minggu karena mengingat kebangkitan Yesus. Dan Yesus berkata, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, dan ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti ini kuberikan itu, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kemudian, di ayat 53, itu Yesus juga menyebutkan seperti ini. Saya share screen. Dalilnya. Di ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, sama seperti Bapa mengutus aku. Dan di ayat 58, ini roti yang telah turun dari surga. Yesus mengulangi lagi kata-katanya. Jadi di dalam Kristen itu ada namanya perjamuan kudus, Pak. Di dalam Kristen ada perjamuan kudus. Ini yang membedakan kami dalam Islam. Itulah peringatan kami tentang Yesus Kristus. Makanya penyalipan itu penting. Itulah penghapusan dosa dunia itu. Dan dosa-dosa kami saat kami melakukan itu terhapus. Tidak seperti ajaran Islam yang tidak mengenal perjamuan kudus ini, karena memang di Arab tidak mungkin menanam gandum dan menanam anggur. Terima kasih. Ada lagi mau nambahin? Waktunya masih ada, mau kurasa nih. Ada yang mau nambahin? Ya, oke, tambahin ya, sorry. Ini jadi gini, tadi Pak Ikhwan bilang menuduhkan tentang dosa Kristen, dosa orang Kristen. Sorry, aku share screen ya. Nah ini ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat pasal 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu, Ikhwan, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang zina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini ajaran Rasul Paulus, ini ajaran Kristen, Pak ya. Jadi Kristen melarang hal-hal yang seperti ini, berzina, Pak. ya. Anda jangan memframe, iya, jangan Anda bilang ini adalah dosa orang Kristen. Ya, jangan seperti itu, Pak. Itu framing, Pak. Spesifik sorry, dong. Silakan lanjut. Spesifik lanjut, dong. Bro RB. Lanjut. Jelaskan spesifik dong, berzina itu apa? Istri lebih dari satu, mengawini yang bukan istri. Pokoknya kacau lah perkawinan, itu berzina namanya. Oke, waktunya habis. Tidak masuk surga itu. Waktunya habis. Sekarang waktunya Kristen bertanya kepada Islam, waktu 2 menit. Dipersilakan buat pemikir ulung. Saya pas sama Justin. Dipercepat ya. Oke, malam ya. Saya boleh share screen ya. Boleh dimatiin dulu share screen-nya. Boleh. Waktunya dibatin dulu, Pak. Oke, semua udah lihat ya. Tadi Mas Ikhwan bilang bahwa bunuh diri itu dosa. Tapi di Al-Quran itu sendiri, baca di An-Nisa ayat 66 ya. Dan sekalipun kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, ya tadi bunuh diri, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Kemudian ada lagi di surat Al-Baqarah ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptaanmu. Dia akan menerima taubatmu, sungguh dialah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi jelas namanya bunuh diri itu bukan dosa, karena Allah sendiri yang melakukannya gitu. Jadi kenapa Anda bilang bunuh diri itu dosa, sementara ada 2 ayat Al-Quran, baik ntar Anda punya argumen, oh itu Musa yang suruh bunuh diri, tapi lihat di An-Nisa 66. Kami itu bukan Musa, kami itu Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, kalau Anda melakukan komparasi, artinya kan di Alkitab ada tertulis upah dosa adalah maut. Nah, sementara di Al-Quran upah dosa itu apa? Ya udah, itu aja. Ayo sempat kayak pas.
masih ada waktu nih mungkin. Ayo, kayak pas. Oke. Aku mau bertanya, di dalam khotbah Ustadz Yasid bin Abdul Qadir Jawas, dia menjelaskan bahwa 4 mazhab Islam, Hanafi, Maliki, Hambali, dan satu lagi saya lupa namanya, dia menyebutkan bahwa onani tidak membatalkan puasa. Sementara kita tahu onani itu dosa besar bagi Kristen, dan itu termasuk dalam perzinahan dan cabul. Tolong dijelaskan bagaimana ini tidak membatalkan puasa. Terima kasih. Oke, Justin. Saya ingin tanya tentang banci. Apakah banci boleh menjadi imam sholat? Jika boleh, bagaimana memastikan dia banci atau bukan? Apa perlu dibuka dan dilihat dan sebagainya? Silakan jawab. Oke, thank you. Saya rasa udah cukup waktunya, udah dicatat ya. Tadi 3 pertanyaan juga sempat Islam bertanya dengan 3 pertanyaan. Dijawab oleh Islam. Sekarang waktunya 5 menit. Waktu dan tempat, silakan. Silakan Mbak Awi berbagi duluan. Oke, tadi apa yang mengenai masalah bunuh diri ya. Jadi itu di An-Nisa ayat 66 itu konteksnya itu Allah kepada orang-orang munafik. Artinya orang munafik itu lebih baik mati daripada hidup. Itu konteksnya itu ya, bukan bahwa orang-orang manusia disuruh bunuh diri. Tidak, itu konteksnya kepada orang-orang munafik. Bisa dibaca di ayat sebelumnya dan setelahnya. Maka bagi Allah itu seharusnya itu bunuh diri lebih baik bagi mereka. Maka disuruh mereka bunuh diri saja daripada hidup sebagai orang munafik, karena itu sangat berbahaya dan tetap neraka isinya daripada orang munafik itu. Jadi bagi orang munafik itu lebih baik mati daripada dia hidup. Begitu jeleknya sifat munafik dalam ajaran Islam itu, begitu dilarangnya, begitu dibencinya sifat munafik dalam Islam itu, sehingga Allah malah mengatakan dia itu lebih baik mati daripada hidup. Lebih baik dia bunuh diri. Akan lebih baik baginya itu bunuh diri daripada dia hidup menjadi orang yang munafik itu. Yang kedua, dia menanyakan tadi apa tadi? Upah dosa. Upah dosa adalah maut kan? Jadi kalau di Kristen, kalau di Islam ya upah dosa. Ketika dia tidak diampuni ya neraka. Ketika tidak diampuni ya, kita bicara di sini masalah dosa dan keselamatan ya temanya. Jelas kalau orang yang berdosa dan tidak diampuni neraka tempatnya. Itu dalam ajaran Islam itu tidak abu-abu, jelas, tegas. Tentang masalah dosa dan keselamatan. Tergantung terus pertanyaannya Pak, siapa tadi yang mengenai tadi yang ditampilkan di layar. Onani itu pendapat dia ya. Kami tidak membenarkan itu. Kami Islam di sini, mayoritas di sini saya rasa Bang Ikhwan, saya Pak Amir tidak membenarkan itu. Ya, itu pendapat dia pribadi lah. Itu tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Kalau menurut dia silakan dia cari referensinya. Itu bukan kami. Jadi kalau Anda menanyakan kepada kami bagaimana penjelasannya ini dibolehkan, nah, itu tidak dibolehkan. Itu perspektif kami di sini ya. Itu kalau siapa tadi itu ya penjelasan dia terserah dia lah. Tidak ada urusan dengan kami itu. Yang jelasnya itu tidak dibolehkan yang seperti itu. Jelas itu onani itu membatalkan puasa. Jangankan puasa, wudhu aja batal itu kalau onani. Jadi tidak usah jauh anunya referensinya, dalilnya. Apalagi yang terakhir Pak Justin menanyakan masalah banci. Ya, ini kan pertama ini kan temanya adalah dosa dan keselamatan. Kalau mengenai masalah banci menjadi imam, Anda mau nanyakan bolehkah banci menjadi imam? Yang boleh menjadi imam itu cuma laki-laki. Ya, cuma laki-laki. Yang ada di jenis kelamin itu kan cuma 2 laki-laki dan perempuan. Jadi yang boleh menjadi imam itu laki-laki, itu hukumnya. Yang nak makmum, perempuan boleh jadi imam untuk dirinya sendiri. Ya, kalau Anda menanyakan apakah banci boleh menjadi imam, jawabannya yang boleh menjadi imam sholat itu pertama laki-laki. Jadi tidak ada jenis kelamin banci dalam yang kita kenal ya di KTP juga tidak ada kayak jenis kelamin banci itu. Ketika ditanya situ jenis kelamin cuma ada laki-laki atau perempuan, tidak ada jenis kelamin banci. Itu jawabannya kalau masalah itu. Silakan Bang Iwan mungkin mau dikuatkan. Silakan, masih ada 1 menit lebih. Pak Iwan. Baik ya. Tadi sudah jelaskan An-Nisa itu adalah syariat bagi orang-orang yang munafik, yang jelas menentang Allah dan Rasulnya. Ya, jelas itu syariat hukumannya demikian. Sama juga halnya dengan kejadian Nabi Musa. Itu hal yang sama. Maka itu adalah syariat hukum dari Allah. Tetapi Allah menurunkan kepada umat Islam bahwa tidak boleh bunuh diri. Ya, ini kan perintah yang diamalkan oleh umat Islam saat ini. Jadi sudah jelas tadi penjelasannya ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi.
Ya, tadi mungkin si Erben menjelaskan ya jawaban. Mungkin nanti di sesi pertanyaan. Ini kan sesi menjawab saja dulu. Iya, Saya rasa sudah di pause dulu terjawab waktunya, di ya. pause dulu Pak Adrian. Pause dulu, saya mau sapa Pak Amir dulu. Silakan Pak, di pause dulu Pak. Pak Amir. Bentar Pak. Assalamualaikum Pak Amir, monitor kan? Pak Amir. Tadi ada Pak Amir saya lihat. Pak Amir. Oh ya, silakan lanjut. Tindakan saya rasa itu aja jawabannya ya, singkat aja karena pertanyaannya juga singkat. Oke, udah gua rasa udah kejawab. Mau digunain waktunya udah habis ya Pak? Belum habis kok. 1 menit lagi. Enggak apa-apa, cukup aja sudah. Kalau itu adanya. Pertanyaannya. Serius nih ya. Oke. Baik. Ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada silakan Pak Amir. Baru Pak Amir kalau mau nambah silakan 1 menit. Enggak apa-apa, dia belum menyimak pertanyaannya tadi. Nggak tahu. Belum. Udah di Lanjut reset aja. ya. Oke. Sekarang gimana nih Amang Kaisar? Mau sesi tetap diperlanjutkan sampai berapa kali lagi? Ini udah 3 kali loh. Lanjut. Sekali Kita lagi main ya. jam aja, main jam. Waduh, sekali lagi Sampai ya. jam. Berarti pertanyaan Islam nih. Islam bertanya nih sekarang nih. Islam bertanya ya 2 menit di waktunya di. Tadi kan yang nanya kan pertama Islam. Berarti kan nih kalau Islam lagi berarti terakhir lah Kristen yang nanya. Ya wes. Ya udah, ini sekarang Islam nih bertanya nih. 2 menit ya. Waktunya dipersilakan. 2 menit, waktu dan tempat. Siapa yang Islam mau bertanya? Silakan Pak. Silakan. Awit dulu, satu pertanyaan. Enggak, Bang Iwan aja. Pertajam aja pertanyaannya tadi. Silakan itu aja terus dikembangkan. Ya, baik ya. Tadi kita karena fokus di masalah dosa dan keselamatan, ya tolong buka screen-nya. Ya, dosa keselamatan ini, maka tadi Bang Charlie ya sudah menayangkan bahwa buka screen. Ya, Bang Charlie telah menayangkan di Korintus berapa itu dosa zina ya, dosa membunuh ya, berarti ya sama dengan dosa-dosa perbuatan yang dalam Islam itu dijelaskan, dan dalam Islam ini penebusannya jelas. Ya, bertobat, beriman dan beramal soleh. Nah, tapi dalam Kristen tadi justru semakin meninggalkan lebih jauh tentang penebusan Yesus oleh natur dosa. Ya, kayaknya ini seperti ada perubahan doktrin yang baru. Ya, karena jelas Yesus kan bahwa dosa zina, ya dosa ini ya, yang saya menjelaskan ingin penjelasan itu berarti penebusan Yesus itu bukan dosa-dosa yang dilanggar dalam perintah ini. Ya, itu sangat jelas di ayat ini. Tadi Bang Erben juga menjelaskan bahwa akibat dari dosa, ya manusia telanjang, dikuasai iblis, kemudian kematian. Ya, ini berarti selama ini Anda apa benar dikuasai iblis sebagaimana yang Anda jelaskan tadi, Bang Erben? Itu hanya itu, silakan. Pak. Apa benar dikuasai iblis? Oke. Manusia yang tanpa Kristus itu ada di dalam penguasaan Pak. Pak Erben, maaf. Ini satu lagi, siapa nih menanya? Satu pertanyaan aja, masa? Berapa menit lagi? Pak Charlie. Berapa menit lagi Pak? Bagus, maaf Pak. Sudah habis. Oh, udah habis ya. Kalau bisa, kalau pas nanya itu dipersiapkan, jadi nanyanya langsung ke poin gitu, biar kita dapat pertanyaan yang banyak kalau gitu. Oke, lanjut buat orang yang Kristen untuk menjawab 5 menit, pertanyaannya satu aja itu. Silakan. Saya sedikit aja sebentar. Ini karena Pak Iwan bertanya, saya bilang ya, saya jelaskan. Ini di dalam Roma pasal 5 ayat 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa juga atas mereka. Jadi karena dosa asal ini dari dosa Adam ya. Nah, ini mereka itu tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang jadi beda. Anda harus pahami beda antara dosa asal dengan dosa-dosa yang tadi disebutkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Dan ini Rasul Paulus mengajarkan jangan berbuat dosa ini ya.
Orang Kristen itu tidak diajarkan untuk berbuatlah dosa sepuas-puasnya, enggak. Ya, ini malah saya heran kalau Anda bisa berframing seperti itu. Silakan yang lain lanjut. Oke, aku share screen Lanjut. karena ada tadi kaitan dengan yang kutanya Boleh ini ya. dulu waktunya. Jadi program keselamatan manusia yang dikuasai dosanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa Allah sendiri yang hadir melalui firman-Nya menjadi manusia. Ini ayat-ayatnya ya. Manusia yang dikuasai iblis hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang menang atas iblis. Itulah Yesus Kristus. Ini data-datanya semua. Jadi barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan diri itu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Makanya saya bilang orang tidak akan bisa menang atas iblis tanpa Yesus. Makanya para nabi yang ajarannya tidak sesuai dengan Yesus itu ajaran iblis. Kolose 2:15 melucuti pemerintah penguasa, ya. Baru semoga Allah sumber damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi orang Kristen tidak ada lagi di dalam kuasa iblis karena sudah dihancurkan oleh Yesus. Tapi orang yang tidak memiliki Yesus sedang bersahabat dengan iblis, cuma nggak sadar aja. Karena Yesus mengalahkan iblis kegenapan dari janji Allah dalam Kejadian 3:15. Oke, manusia yang dikuasai maut hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Hanya Yesus mengalahkan maut. Makanya orang Kristen tidak ikut lagi nabi yang masih dalam kuburan, tapi yang sudah di surga, yang sudah bangkit mulia, menyediakan surga dan yang tengah zaman. Kalau Yesus masih dalam kuburan, saya yakin semua orang Kristen yang ada di room ini nggak mau jadi Kristen. Bisa jadi agama masing-masing aja. Nah, itu aja. Lanjut. Ya, silakan dilanjutin. Ya, ada yang mau menambahkan pertanyaannya Iya. tadi? Jadi gini menjawab ya. Jadi esensi keselamatan kalau baca di 2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, maksudnya keselamatan, supaya olehnya kita boleh mengambil kodrat ilahi. Masih ada waktu? Masih 2 menit. Oh, oke. Saya izin share lagi. Bentar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi esensi dari tujuan keselamatan itu adalah mengembalikan manusia kepada kodrat aslinya. Inilah yang membedakan iman Kristen, karena dalam iman Kristen Allah menciptakan manusia, tadi Pak Charlie sudah menjelaskan di awal, mahakarya. Manusia ditetapkan bukan untuk mati. Bukan seperti analogi orang tua gila, maaf kata, yang menginginkan istrinya hamil, mengandung, kemudian bilang ke istrinya, "Ma, nanti kalau kita punya anak kita pasti akan jadi anak bejat. Kalau perlu kita siapin penjara sekali untuk anak kita, Ma." Oh, dasar suami edan. Nah, Allah kita bukan Allah yang maaf edan, menginginkan manusia jatuh dalam dosa. Supaya apa? Supaya melanggar peraturan. Bukan seedan itu Allah kami, tetapi mengembalikan manusia kepada kodrat yang semula, yang taat kepada Allah. Iya. Halo, Terima kasih. Bang. Silakan. Silakan Halo, ditambahkan. ya, halo, Bang. Belum, Pak. Ini masih menjawab Kristen, ini Bapak Islam ya? Ini waktunya ada Iya, berapa iya, menit iya. lagi, Pak? Pak Bagus, maaf. Tuh, kalau tahu saya terus lanjut. Yang Islam nanti dulu 42 dong. detik, 42 detik lagi. Ya, intinya Allah kami bukan Allah yang edan, yang menginginkan manusianya melanggar perintah dirinya. Jadi Allah kami itu Allah yang waras, ya, menciptakan manusia untuk selamat, bukan menciptakan manusia untuk mati, apalagi jadi bahan bakar neraka. Maka itu pilihlah Allah yang waras, jangan Allah yang edan. Nanti seperti suami yang edan tadi. Begitu loh. Ngomongnya diatur. Aki-aki diem. Ngomongnya diatur. Waktunya masih berjalan. Kalau kamu Amir, mempunyai udah. watak itu, sudah habis, bilang habis. Allah itu edan itu Ya, gimana ini, sih? Saya tidak Yang menuduh enak Allah nih kok. ngomong. Ntar, sabar, calm down. Sabar. Kan Dedi kan nggak ngomong ke Islam. Dibilangnya kan. Oke, sekarang waktunya bertanya terakhir nih ya.
ya ke Kristen bertanya Tapi lalu dijawab. gini loh, kita kan diskusi enak. Nah, tapi ngomongnya jangan bilang-bilang edan kah? Masa Tuhan diedan? Enggak apa-apa Pak Amir, enggak apa-apa. Nanti Tuhan setelah ini, sendiri, nanti Pak. setelah ini baru saya ngomong, enggak apa-apa. Biar aja. Tidak menyebut Enggak nama. apa-apa, enggak apa-apa. Sabar. Sabar, Tidak menyebut Sabar. nama. Ada waktu kita. Ntar sebelum dilanjutkan, ini gue minta persetujuan dulu, kesepakatan dulu. Ini kan habis ini nanya Kristen baru dijawab. Habis itu gimana? Mau closing atau TikTok? Kristen bertanya sekarang sekali lagi Ya, kan? biar bertanya dulu, Kristen, biar bertanya dulu, biar bertanya dulu. Maksud Enggak gua, apa-apa. habis bertanya nanti kita atur lagi ya. Oke Kita lah, atur sekarang waktu bertanya waktunya, 2 menit. ya. Sekarang Ya. waktunya sebentar. Tadi tanya udah ditentuin sebentar. Si Pak ini aku share screen dulu Pak. Ada yang mau bertanya dengan share screen. Habis itu dijawab Aladin. Ya. Kok Aladin? Ya. Lanjut. Ya. Ini yang Silakan. tadi bilang orang Kristen itu LGBT hamagai. Coba lihat ayat hadis ini. Abu Lanjut, Daud 4. pertanyaannya. Ya, itu di sini kan Muhammad membuka baju dan menikah dengan laki-laki dan dipeluk-peluk. Ini apakah manusia normal melakukan hal seperti ini? Buat yang tadi ngomong itu, Anda boleh lakukan ini nih. Ini seperti gay juga nih, kelakuan gay ini dari junjungan Anda berarti. Coba jelaskan ini. Oke, thank you, terima kasih udah dapat poinnya. Sekarang boleh lanjut selanjutnya si Jufi, Pak Jufi. Oke, saya mau share ke screen ya. Ya, silakan. Stop dulu waktunya. Boleh Pak Bagus, boleh di stop dulu. Oke, udah stop. Habis ini masih ada pertanyaan kah? Masih. Enggak, belum tahu, nanti kesepakatan lagi. Kalau gitu aku Habis mau ini bertanya TikTok. deh. Habis ini TikTok. Aku mau bertanya. Nanti kita sepakatin dulu. Ini selesai dulu. Oke, Cepat di dong. sini Waktu. waktu Ayo. belum ya. Ini oke. Silakan. Sebentar. Biar cepat. Aku udah share screen sebentar. Ini ada ayat berkaitan demi jiwa serta penyempurnaan. Maka dia mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Kalau kita melihat ininya, narasinya itu dijelaskan di sini berkaitan takdir. Jadi mana? Ayo. Ini apakah itu sesuatu yang ditetapkan? Gimana cara ininya? Ini ayat ini ya. Apakah sesuatu ditetapkan? Bagaimana pandangan Anda? Apa yang dilakukan dan diperjuangkan orang-orang hari ini di dunia? Apakah itu sesuatu yang ditetapkan untuk mereka atau ditakdirkan untuk mereka akan nasib mereka? Kemudian Muhammad menyatakan itu ditakdirkan. Kemudian di sini tunggu dulu, ini berkaitan ini ya ayat yang tadi. Sekarang pertanyaan saya berkaitan surah 53 ayat 22 di mana Muhammad menyatakan tentang ayat-ayat setan. Apakah dan itu berhasil karena ayat-ayat setan itu kan dihapus Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak berhasil, ya tidak ada yang perlu dihapus. Berarti ada, makanya dihapus Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana. Apakah ayat-ayat setan yang dikeluarkan oleh Muhammad itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu aja. Masih ada waktu? Itulah lama kali kawan ini. Jadi nggak bisa aku. Gak apa nanti lanjut. Oke, biar saya dulu menjawab ya. Oke. Kemudian ini, sorry. Waktunya masih ada kan? Oh, waktunya ada kan? Udah. Oke. Oh, habis. Oke, silakan. Oke, saya menjawab dulu mengenai tadi apa itu hadis apa tadi yang dibawakan Coba Muslim. Coba kita buka hadisnya dulu yang dibawakan yang pertama yang Aladin tadi apa itu? Biar kita baca dulu. Biar tidak jadi fitnah. Kita buka dulu. Mana tadi? Saya silakan. Oke, Muslim. Bukan yang pertama tadi, yang pertama. Dek, buka dek. Sebentar. Abu Daud yang tadi. Dek, sorry, maaf. Oke. Ini orang baca dulu makanya yang jaga ini. Kita baca dulu. Gak apa-apa, waktunya jangan dimatiin dulu Pak ya. Maaf. Seorang laki-laki tiba-tiba Nabi menusulamnya dengan kayu laki-laki. Karena berikanlah aku hak untuk Oh, ini. Oke. Ini mengenai ini. Boleh dijalan Pak.
Oke, saya jelaskan ya. Mengenai hadis itu bagaimana cintanya laki-laki itu terhadap Rasulullah sehingga dia ingin sekali. Itu kan sebelum perang kejadiannya itu. Ingin sekali yang terakhir menyentuh kulitnya itu adalah Rasulullah. Manusia yang pertama yang terakhir bersentuhan dengan dia itu adalah Rasulullah. Itu tentang kecintaan seorang laki-laki terhadap Rasulullah. Sehingga dia menginginkan bahwa dia itu ingin mati syahid dan yang terakhir bersentuhan dengan dia yang dia peluk adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu jenis bentuk kecintaan, bukan tidak ada kaitannya dengan LGBT itu. Yang jadi pertanyaan sekarang itu, kalau masalah LGBT, agama mana yang melegalkan pernikahan sesama jenis? Cuma Kristen, kawan, yang menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Iya, saya jawab ini. Ini mengenai LGBT. Agama Kristen itu enggak ada. Tapi tapi pendeta yang melegalkan, Pak. Jangan tutup mata mengenai itu. Pendeta yang menikahkan kok sesama laki-laki. Nah, itu satu jawabannya. Jadi ini menyangkut tadi mengenai kan kembali masalah dosa dengan keselamatan. Jadi kita jeda lepas dulu dari sini temanya ya. Jadi jelas kalau di dalam Islam itu yang berdosa minta ampun, diampuni. Itu Allah Maha Pengampun. Berbeda dengan Anda mungkinnya manusia yang berdosa, Tuhannya yang bunuh diri. Ini yang waras yang mana ini? Yang edan yang mana? Manusianya yang edan, Tuhannya yang bunuh diri. Nah, itu terus jadi pikiran itu. Mana Allah yang edan, mana yang waras itu. Yang pertanyaan kedua mengenai apa tadi? Hadis itu apa? Tadi yang terakhir. Siapa nih? Pak JCV. Ya, JCV. Ayat-ayat setan. Ayat-ayat setan. Apakah itu termasuk di dalam takdir? Jadi segala yang ada yang terjadi sebagaimana dalam rukun iman ya kami itu bahwa salah satu yang harus diimani itu adalah mengimani tentang qada dan qadar, adalah segala ketentuan Allah, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi mengenai apa yang terjadi pada Rasulullah mengenai ayat-ayat setan, ya jelas kami yakini itu masuk dalam qada dan qadar. Itu adalah ketentuan Allah, di mana itu pun suatu ketentuan Allah itu ketika ada sesuatu yang tidak bagus, tidak baik bagi Rasulullah, maka dibuatlah dia lupa akan hal itu. Nah, itu penjelasan saya kalau mengenai itu tadi. Silakan Bang Iwan. Baik ya, terima kasih. Jadi terkait dengan hadis tadi sudah dijelaskan bahwa jangankan para sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad, Bang Aladin ya, umat Islam saat ini sangat mencintai Nabi Muhammad ya, sendalnya saja diperebutkan ya, apalagi bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu adalah manusia yang termulia bagi umat akhir zaman ya. Jadi itu jelas. Kemudian terkait dengan masalah takdir tadi ya, sebenarnya ini butuh kajian yang panjang. Tolong dibuka screen-nya. Ya, soal takdir, screen dibuka dong. Stop dulu waktunya Pak Iwan. Adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh, Anda ditakdirkan saat ini lahir Kristen, ada dilahirkan Hindu. Itu takdir Allah, tetapi Allah memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk mengajak ke jalan tauhid dan syariatnya. Jika Anda menolaknya, maka itulah takdir. Anda menolak itu adalah takdir. Jadi takdir itu Allah menetapkan rizkimu, Allah menetapkan kelahiranmu. Mungkin Anda lahir ateis, namun Anda diberi petunjuk melalui Nabi dan kitabnya untuk menuju keselamatan. Kalau Anda tidak menerimanya, maka itulah takdirmu. Ya, tapi kalau Anda menerimanya, maka itulah Anda berusaha, itulah takdirmu. Sama halnya Allah menakdirkan bahwa rizkimu sekian, ya. Kamu berjuang 24 jam, kamu akan tetap dapat sekian, itulah takdirmu. Jadi jelas ya terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan zina, ya di dalam Islam itu adalah zina yang dilakukan di luar pernikahan, ya. Di luar pernikahan, ya. Dalam Islam itu kalau melalui hukum syar'i, pernikahan itu bukan zina namanya. Jadi dalam Islam itu hukum zina itu sudah jelas. Melihat saja dengan menyukai itu sudah zina, dosa. Jadi kembali pada konsep tema ini, keselamatan tadi, dari Kristen belum menjelaskan bagaimana cara mengampuni dosa-dosa zina dan sebagainya. Tadi berarti dosa waris yang ditebus Yesus itu nggak ada hubungan. Ya, kalian ini nggak nyambung karena kalian justru banyak melakukan dosa-dosa yang di umumnya dilakukan oleh semua manusia. Ya, jadi kalau natur dosa ditebus tadi ya percuma, itu hal enteng aja, kecil.
dan Islam mengajarkan kepada kalian, natur dosa itu adalah hawa nafsu, bukan harus ditebus. Itu sifat manusia. Kalau manusia kehilangan hawa nafsu, maka robot namanya itu. Tidak punya keinginan, tidak punya hasrat. Ya, manusia itu punya keinginan. Makanya Al-Quran mengatakan jangan melampaui batas. Artinya ada batas untuk tidak dilampaui hawa nafsu. Misalnya kamu makan durian hanya boleh segelas. Ya, jangan melampaui batas. Oke, waktunya habis, Pak. Itu Maaf. aturannya. Terima kasih atas jawabannya. Ini gimana nih teman-teman? Mau dilanjut ke sesi Udah satu cukup. lagi sesi? Cukup aja ya. Udah cukup, Pak. Udah Udah cukup. Tantangan. Bukan, Oke, udah cukup. kita masuk Pak. ke closing aja ya dulu ya. Yang penting closingnya dulu. Closing Ya, aja udah. closing aja dulu lah kalau gitu. Closingnya sebentar. Closingnya berarti dari tadi Islam tadi saya bentar. Tadi dari Kristen Tadi opening. Kristen dulu. Tadi Muslim Kristen dulu opening. atau closing. Berarti Ya, sekarang, nggak apa-apa, nggak apa Muslim dulu, sekarang Muslim Islam dulu. opening. Nggak apa. Oke, berarti Islam opening dulu. Opening closing dulu baru Kristen. Silakan 5 menit. Silakan Bang Iwan, 5 menit closing. sisakan saya 2 menit. Silakan Bang Iwan. Ya, buka share screen dulu. Jangan Belum masuk kok, ini ya, jangan masuk framing atau kesimpulan ya. Hanya kesimpulan aja Bang dari Reo, buka jalurnya. dulu share screen-nya. Saya nggak akan masuk ke sana. Pak, udah dibuka. Ya, jadi terkait dengan tema malam ini tentang konsep keselamatan, ya tentu selamat dari apa? Ya, tentu selamat dari perbuatan dosa ya yang diakibatkan oleh godaan setan dan oleh hawa nafsu. Nah, akibat dosa-dosa itu oleh setan hawa nafsu, maka manusia cenderung pertama menyekutukan Allah, ya, berartinya menyandingkan sesuatu sebagai sesembahan dengan Allah itu dosa besar, dan dosa-dosa lainnya jelas seperti dosa pada orang tua, kemudian dosa melanggar haram dan halal dalam soal makanan, soal minuman, dalam pekerjaan, kemudian dosa besar dalam bermasyarakat, membunuh, menganiaya dan sebagainya. Ini semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga konsep keselamatan dalam Islam terkait ini sangat jelas yang dilakukan. Allah menerangkan dalam Al-Quran. Ya, seperti Maryam 60, kecuali orang-orang bertobat, beriman, mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi. Jadi dengan beriman menebus dosa itu, baik berpuasa, melaksanakan haji, segala macam, maka dosa-dosa itu akan terhapus. Di ayat-ayat sudah jelas. Kemudian di dalam ayat-ayat lain ini sangat banyak yang menarasikan bahwa orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga mengalir sungai-sungai dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi konsep keselamatan dalam Islam, keselamatan dari perbuatan dosa tadi yang berzina, membunuh dan sebagainya, jelas beriman dan beramal soleh. Beriman ini bertauhid kepada Allah, mengikuti syariat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani seluruh nabi, tidak ada nabi yang dikutuk, tidak ada nabi yang berzina, semuanya diimani adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mawi. Oke, terima kasih Bang Iwan. Jadi ini kan temanya adalah dosa dan keselamatan. Ya, saya 1 menit aja Pak Amir. Kalau di dalam Islam jelas ya, yang berdosa minta ampun, diampuni, selamat, selesai. Clear di situ, finish. Dari menyimak tadi ini, jadi saya ada sedikit mengambil, mohon maaf ini adalah pemahaman pribadi saya, mungkin berbeda dengan pemahaman Anda. Saya cuma mengatakan bahwa jika begitu konsep pemahaman yang dipahami oleh teman-teman Kristen, bahwa dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus, mohon maaf, maka tidak orang Kristen yang akan masuk surga, karena semuanya menghujat Roh Kudus. Buktinya, salah satu pihak pasti menghujat yang lain karena berbeda denom dan menganggap itu bidat. Padahal sama-sama dituntut Roh Kudus. Sebentar Pak, sama-sama dituntut Roh Kudus loh. Jadi berarti Anda menghina Roh Kudus yang lain. Gitu aja closing dari saya. Silakan Pak Amir. Pak Amir, silakan. Oke, terima kasih. Oke. Kalau di keselamatan di dalam Islam jelas, yaitu terkait dengan apa? Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 122. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qilan. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan
kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji-janji Allah itu benar. Siapakah yang benar-benar bertakwa daripada Allah? Inilah jalan yang akan menunjukkan kita ke keselamatan, yaitu surga. Justin bilang, buat apa ada hukum-hukum yang membatasi manusia? Hei Justin, Allah mempunyai hak untuk memberikan hudud hukum bagi manusia yang menjalankan perintah. Sedangkan di kitabmu sekalian aja mengatakan tidak ada gunanya iman tanpa perbuatan, bro. Bagaimana kalian menjalankan sesuatu kalau tidak ada batas, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada halal haram? Inilah Islam menunjukkan bahwa kita ini ditunjukkan untuk menuju ke jalan yang benar atau menuju ke surga, ya harus beramal soleh sesuai dengan perintahnya. Perintahnya siapa? Yang mempunyai surga. Bukan negara yang punya surga, tapi Tuhan. Pasti kalau kita mau masuk sana, ada hukum dan ada yang larangan yang harus ditinggalkan. Inilah hukum. Kenapa kalian mengatakan bahwa kenapa kita dibatasi begini-begini? Ini hukum Tuhan, bro. Ini hukum Tuhan. Kok kita nggak boleh ada hukum, nggak boleh ada larangan-larangan? Yang penting percaya begitu? Tidak begitu, bro. Beriman itu dengan perbuatan. Perbuatan aja beramal soleh. Wa ma Waktu habis.